Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Selamat datang kembali di YouTube channel Kerinduanku Ministry. Saya Pastor Daud Suryawijaya senang bisa kembali berada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik yang bertata di dalam kerajaan sorga, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami boleh sehat sempurna dalam keadaan baik-baik saja, penuh sukacita damai sejahtera. Mengucap syukur ya Bapa, kami boleh terus merasakan kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan kalau pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus yang urapi lidah bibir hamba agar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba merupakan isi hati Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Kami percaya Bapa, kami yang mendengarkan firman Tuhan, hidup kami diubahkan, dibaharui, diberkati seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Saudara, pada hari ini saya akan membawakan tema renungan yaitu tentang meragukan Tuhan. Seberapa banyak dari kita seringkali meragukan Tuhan, Bapak Saudara. Ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, sakit penyakit, terkadang hati kita itu goyang. Kita mempertanyakan, Tuhan di mana sih? Kok Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidup saya? Terkadang tanpa kita sadari, kita mulai meragukan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meragukan kemampuannya Tuhan dalam hidup kita. Padahal kita tahu, seluruh aspek hidup kita itu atas kendalinya Tuhan. Tapi ketika badai besar itu datang dalam hidup kita, tanpa kita sadari, kita meragukan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita mulai bertanya, Tuhan di mana? Kok hal ini bisa terjadi dalam hidup saya? Kok Tuhan jahat sih? Kenapa Tuhan izinkan sakit penyakit ini hadir dalam hidup saya? Tuhan, kenapa dokter memvonis hidup saya tinggal beberapa bulan lagi? Kita mulai meragukan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama, Bapak Saudara, tentang meragukan Tuhan. Bapak Saudara, keraguan adalah bagian dari perjalanan iman kita. Saya percaya kita yang pernah mengalami Tuhan dalam hidup kita yang berjalan sama Tuhan, mengalami Tuhan, jalan kita nggak akan lurus-lurus saja Bapak Saudara. Terkadang kita menemukan yang namanya tanjakan. Terkadang kita menemukan yang namanya jalan yang rusak. Kita menemukan hal-hal yang nggak enak dalam hidup kita. Itulah ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan berarti semuanya akan baik-baik aja. Tapi ikut Tuhan walaupun semuanya nggak baik-baik aja, tapi Tuhan akan memampukan Bapak Saudara dan saya untuk bisa keluar dari semua masalah pergumulan hidup kita. Dan Tuhan akan menjadikan kita pemenang di dalam Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi Bapak Saudara, keraguan seringkali muncul dalam perjalanan iman kita. Contoh dari tokoh Alkitab yaitu Ayub yang sempat meragukan Tuhan dalam masa pencobaannya. Saya akan bacakan di dalam Ayub 19 ayat 6-11, demikian firman Tuhan. Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan.
Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Jadi Ayub sempat meragukan Tuhan dalam masa-masa ketika dia mengalami pencobaan di dalam hidupnya, Bapak Saudara. Ayub ini mengalami masalah bertubi-tubi. Ibaratnya seperti sudah jatuh tertimpa tangga, Bapak Saudara. Dia mengalami kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, ditinggal istrinya, mengalami sakit penyakit dan lain sebagainya. Tapi ketika dia meragukan Tuhan, pada akhirnya juga Ayub menyesal. Dan di Ayub 42 ayat 5-6, Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau," kata Ayub kepada Allah. "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Jadi pada akhirnya Ayub juga menyesal telah meragukan Tuhan, Bapak Saudara. Dan in the end kita tahu Tuhan mengembalikan semua yang terhilang dari hidupnya Ayub, digantikan berlipat-lipat kali ganda. Jadi hadapilah keraguan kita itu dengan tetap percaya pada Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya, bagaimana kita bisa punya iman percaya sama Tuhan, yaitu dengan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi hadapilah keraguan kita dengan firman Tuhan. Mari kita membalikan keraguan kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa setiap hari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan bagi rohani kita, Bapak Saudara. Contoh ayat yang meneguhkan kuasa Tuhan yaitu terdapat di dalam Matius 19 ayat 26, demikian firman Tuhan. "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saya bacakan lagi buat Bapak Saudara, Matius 19 ayat 26, demikian firman Tuhan. "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bagi pikiran kita manusia, pikiran kita terbatas, apa yang kita lihat di depan mata kita nggak mungkin, tapi ketika kita menyerahkannya pada Tuhan, kita percaya punya iman bahwa Allah sanggup, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Ketika kita percaya, Tuhan pasti akan beri jalan keluar yang terbaik. Yang percaya boleh katakan amin. Lalu bagaimana cara kita menerima kuasa Tuhan? Yakobus 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. "Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin." Kalau kita menerima kuasa Tuhan, pemberian dari Tuhan, nggak bisa dengan tangan fisik kita. Tapi kita bisa menerimanya dengan tangan iman kita. Dengan iman percaya kita. Belajar dari tokoh Alkitab yaitu Daniel, mengenai kuasa doa dan iman dalam mengatasi keraguan. Kisah Daniel di Gua Singa, Bapak Saudara, dapat kita baca di dalam Daniel 6, sebagai contoh seseorang yang menghadapi situasi yang tampaknya tidak mungkin. Namun Daniel tetap percaya pada kuasa Tuhan. Ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa yang lapar, secara logik manusia harusnya dia habis dimakan singa. Tapi karena Daniel tetap percaya pada Tuhan, dia tetap percaya Tuhan akan bela dia, meskipun dia dihadapkan pada kematian, Daniel tetap setia dan Tuhan menyelamatkannya. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas, Bapak Saudara. Lalu bagaimana jika kita menghadapi keraguan dalam iman kita, Bapak Saudara?
Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil ketika kita menghadapi keraguan dalam iman kita. Yang pertama, yaitu kita harus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Ketika kita mulai meragukan Tuhan, iman kita goyah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita doa minta pertolongan Tuhan. Kenapa berdoa? Karena doa adalah cara penting dalam mengatasi keraguan. Kenapa kita harus berdoa? Karena ada kuasa di balik doa-doa yang kita naikkan sama Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Luangkan waktu untuk berdoa dan bertanya langsung sama Tuhan. Luangkan waktu kita buat Tuhan, Bapak Saudara. Maka engkau tidak akan dikecewakan. Minta kepada Tuhan untuk meningkatkan iman kita. Seperti murid-murid yang berkata kepada Tuhan, tunjukkanlah kepada kami cara untuk meningkatkan iman kami. Saudara bisa baca di dalam Lukas 17 ayat yang ke-5. Jadi yang pertama, kita harus doa minta pertolongan Tuhan. Langkah kedua ketika kita menghadapi keraguan dalam iman, yaitu mengakui keraguan kita. Kita harus akui semuanya. Jangan menyangkal atau takut akan keraguan yang kita miliki, Bapak Saudara. Keraguan adalah langkah kritis dan perlu dalam perjalanan menuju iman. Kita akui sama Tuhan keraguan kita. Kita doa akui semuanya sama Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Percuma kita sembunyiin dari Tuhan. Tuhan tahu semuanya tentang kita, Bapak Saudara. Bahkan kedalaman hati kita Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau lihat kejujuran hati kita. Tuhan mau untuk apa? Kita curahkan semuanya sama Tuhan. Jangan ada yang disembunyiin lagi. Kalau kita datang sama Tuhan, kita curahkan semuanya sama Tuhan. Dan Tuhan gak akan pernah bocorin rahasia kita. Kalau kita cerita sama orang, teman-teman kita di dunia ini, mereka bisa bocorin ke orang lain. Tapi kalau sama Tuhan, rahasia kita aman. Jadi, akui semua keraguan yang ada di dalam hati kita. Yang ketiga, Bapak Saudara, langkah ketiga ketika kita menghadapi keraguan adalah kita harus mencari bimbingan. Dari mana kita bisa mencari orang yang membimbing kita? Yaitu berbicaralah dengan seorang mungkin pendeta atau konselor di gereja yang kita percaya, yang kita kenal tentunya. Ingatlah bahwa tokoh-tokoh Alkitab juga seperti Thomas, Elia, Daud, dan Ayub juga pernah meragukan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Ketika kita sedang meragukan Tuhan, kita sedang dalam keraguan, berbicaralah, tukar pikiran, ngobrol dengan orang yang bisa kita percaya, yaitu seperti pendeta atau konselor. Di gereja-gereja, tempat di mana engkau bertumbuh, Bapak Saudara. Mereka bisa mungkin mendoakan kita, memberikan mungkin tanggapan-tanggapan yang mungkin bisa membuat kita lega, membuat kita bisa kita bisa paham gitu. Jadi kita mencari bimbingan dari orang yang tepat, yang kita percaya. Dan yang keempat, yang terakhir, langkah yang harus kita ambil ketika kita menghadapi keraguan dalam iman, yaitu bergabung dalam sebuah komunitas. Bergabunglah dengan gereja lokal atau kelompok komsel, ikut melayani pelayanan untuk melayani orang lain dan memperkuat iman kita. Di Kerinduanku Ministry ini, kita ada namanya Komsel Teman Seperjalanan, Bapak Saudara. Saya undang Bapak Saudara, mungkin yang belum mempunyai tempat komsel, bisa bergabung di Komsel Teman Seperjalanan. Di situ kita akan bertumbuh bersama, kita bisa sharing firman Tuhan, kita bisa sharing dengan orang yang kita kenal, Bapak Saudara. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling bertumbuh bersama-sama.
Kalau ada keraguan, datang kepada komunitas yang tepat, Bapak Saudara. Kita akan diberkati. Jadi Bapak Saudara, ingatlah bahwa keraguan adalah bagian dari perjalanan iman. Dan kita akan menemukan kekuatan dan kepastian di dalam iman kita pada Tuhan. Ketika kita mengalami keraguan di dalam iman kita pada Tuhan, langsung datang pada sumbernya, Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menjawab segala pertanyaan, keraguan-keraguan dalam hati kita. Mungkin nggak langsung audible, Tuhan menjawab segala keraguan kita. Tapi Tuhan mampu menjawabnya melalui apa? Firman Tuhan. Melalui apa? Orang-orang mungkin yang terdekat, yang tahu masalah kita, mungkin pendeta kita, konselor kita, teman-teman komsel kita. Tuhan bisa memakai siapapun untuk bisa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita, Bapak Saudara. Saya doa, Bapak Saudara yang mungkin saat ini sedang meragukan Tuhan, sedang ada masalah di dalam hatinya sehingga meragukan Tuhan, saya doa Bapak Saudara, keraguanmu dijawab Tuhan dan engkau segera mendapatkan jawaban doa. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya undang Bapak Saudara, kita mau nyanyikan sebuah lagu. Mari kita angkat tangan kita tutup mata kita sembah Tuhan. Mari kita katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dengan imanmu katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya
kehidupan, memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali katakan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Benar, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Maafkan kami kalau kami seringkali meragukan Tuhan dalam hidup kami. Maafkan kami melalui masalah pergumulan sakit penyakit kami, seringkali kami meragukan kuasa Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapa, kalau seringkali kami mengecewakan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya di tengah keraguan kami, Tuhan Yesus terus bekerja dalam hidup kami secara dahsyat untuk memulihkan hidup kami ya Bapa. Kau yang tahu segenap masalah pergumulan kami, sakit penyakit kami ya Bapa. Kau yang mampu membalut luka hati kami ya Bapa. Kau mampu mengubah duka cita dalam hati kami menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman, renungan yang boleh hamba sampaikan pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan rema dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari yang penuh tantangan ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam hidup kami. Ajar kami bukan hanya cakap sebagai pendengar firman Tuhan, bukan hanya cakap sebagai perenung firman Tuhan, tapi ajar kami juga cakap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan beraktivitas kembali. Tuhan Yesus jaga lindungi kami, berkati apapun yang menjadi aktivitas pekerjaan kami pada hari ini, diberkati Tuhan berhasil. Kemanapun kaki kami melangkah, kami dijaga malaikat Tuhan, dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Saudara sudah menyaksikan YouTube channel Kerinduanku Ministry. Saya mau katakan, yang punya surga, crazy in love with you. God bless.